Bismillah, selamat datang kembali di kanal YouTube Bunga Mufidah, tempat kita berbagi inspirasi, ide kreatif, dan praktik pembelajaran bermakna bagi anak usia dini. Kanal ini hadir untuk para pendidik, orang tua, dan siapa saja yang mencintai dunia anak-anak. Karena kami percaya, belajar bukan sekedar duduk di kelas dan menyimak. Belajar adalah petualangan yang menyenangkan, penuh rasa ingin tahu, tawa, dan pengalaman berharga. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget untuk kita para guru PAUD, yaitu PAUD era baru, menumbuhkan 8 profil lulusan anak Indonesia hebat. Setiap pagi saat anak-anak datang ke sekolah dengan wajah ceria, mereka membawa dunia kecilnya sendiri, penuh rasa ingin tahu, imajinasi, dan keunikan yang luar biasa. Dan tugas kita bukan hanya mengajari mereka membaca, menulis, atau berhitung, tapi menuntun mereka menjadi manusia kecil yang beriman, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Yuk kita selami bersama seperti apa sebenarnya pembelajaran mendalam di PAUD dan bagaimana 8 profil lulusan ini bisa tumbuh dari kegiatan sederhana di kelas kita sehari-hari. Akhir-akhir ini dunia pendidikan punya istilah baru yang sering dibicarakan, yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Mungkin terdengar seperti istilah yang rumit ya. Padahal sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan dunia kita di PAUD. Deep learning bukan berarti anak harus belajar lebih cepat, lebih banyak, atau lebih pintar dari teman-temannya. Bukan itu sih. Tapi tentang bagaimana belajar menjadi lebih bermakna. Belajar yang menyentuh hati, menggerakkan pikiran, dan membentuk perilaku anak. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh 2 ahli pendidikan dari Kanada, Michael Fullan dan Joanne Quinn. Mereka punya pandangan menarik, katanya pendidikan masa depan tidak cukup hanya membuat anak tahu banyak hal. Yang lebih penting, anak harus punya kemampuan untuk hidup di zaman yang terus berubah. Seperti berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan baik, dan tentu saja punya karakter yang kuat. Dari pemikiran mereka, lahirlah apa yang disebut dengan The Six Global Competencies atau sering disebut dengan 6Cs, yaitu 1. Karakter, dan nilai diri, lalu citizen, rasa tanggung jawab sebagai warga, collaboration, kemampuan bekerja sama, 4. Communication, bisa berkomunikasi dengan baik, lalu creativity, berpikir dan berkarya secara kreatif, dan 6. Critical thinking, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, dari sinilah berkembang konsep 8 profil lulusan yang sekarang kita kenal dalam pembelajaran mendalam di Indonesia. Jadi bisa dibilang deep learning adalah cara baru untuk menuntun anak agar tumbuh utuh, bukan hanya cerdas tapi juga berkarakter. Namun di Indonesia punya kekhasan sendiri. Kita hidup di negeri yang kaya akan nilai-nilai spiritual, budaya, dan gotong royong. Karena itu para pendidik dan ahli kurikulum kita kemudian mengadaptasi konsep global ini agar lebih sesuai dengan karakter bangsa kita. Lalu lahirlah 8 profil lulusan dalam deep learning yang menjadi arah pembentukan karakter anak Indonesia sejak usia dini. Profil itu meliputi 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kewargaan, 3. Penalaran kritis, 4. Kreativitas, 5. Kolaborasi, 6. Kemandirian, 7. Kesehatan, dan 8. Komunikasi. Mari kita lihat satu persatu dalam konteks PAUD. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Di PAUD ini bisa tumbuh lewat kebiasaan sederhana seperti mengucap syukur, berdoa sebelum makan, mengenal ciptaan Allah lewat alam, dan menumbuhkan rasa kagum pada keindahan dunia. Deep learning menekankan bahwa spiritualitas bukan diajarkan lewat hafalan, tapi lewat pengalaman yang hidup dan dirasakan anak setiap hari. Yang kedua, kewargaan. Anak belajar menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Saat mereka membuang sampah pada tempatnya, membantu teman, atau ikut menjaga tanaman sekolah, itu adalah bentuk nyata dari kewargaan. Namun, menjadi warga yang baik juga berarti mencintai tanah air. Sejak usia dini, anak-anak dapat belajar menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, dan mengenal simbol-simbol kebanggaan bangsa. Ketika mereka mengikuti upacara bendera dengan tertib, belajar salam hormat, dan menunduk saat doa dibacakan, di sanalah tumbuh rasa cinta tanah air yang akan melekat seumur hidup.
Anak belajar bahwa menjadi warga yang baik tidak hanya tentang disiplin dan tanggung jawab, tetapi juga tentang rasa bangga menjadi anak Indonesia. Yang ketiga, penalaran kritis. Di PAUD ini bisa terlihat ketika anak bertanya mengapa daun jatuh atau kenapa air bisa mengalir. Tugas guru bukan memberi jawaban langsung, tapi memancing rasa ingin tahu agar anak belajar berpikir dan menemukan maknanya sendiri. Yang keempat, kreativitas. Anak-anak adalah makhluk paling kreatif di dunia. Tugas kita adalah menjaga agar kreativitas itu tidak padam. Saat anak mencampur warna, membangun menara dari balok, atau membuat lagu sederhana, disitulah daya cipta mereka tumbuh. Yang kelima adalah kolaborasi. Belajar bersama, bermain bersama, dan berbagi peran. Semua adalah proses membangun kemampuan sosial. Ketika anak menunggu giliran, melong teman, atau menyelesaikan tugas kelompok, mereka sedang belajar tentang kolaborasi yang sesungguhnya. Yang keenam adalah kemandirian. Anak yang bisa memakai sepatu sendiri, membereskan mainan, atau mencoba memecahkan masalah tanpa tergantung orang lain adalah anak yang sedang menumbuhkan kemandirian. Deep learning mendorong guru untuk memberi ruang, bukan sekedar membantu, tapi menuntun. Yang ketujuh adalah kesehatan. Ini mencakup kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Guru PAUD bisa menanamkan nilai hidup sehat melalui makan bergizi, olahraga ringan, menjaga kebersihan, dan menenangkan diri saat emosi muncul. Anak belajar bahwa tubuh dan pikiran yang sehat adalah karunia yang harus dijaga. Dan yang kedelapan, komunikasi. Anak belajar menyampaikan ide dan perasaannya dengan berani, sopan, dan jelas. Melalui bercerita, berdialog, atau bermain peran, anak dilatih agar mampu mengungkapkan pikirannya dengan percaya diri. Rekan-rekan pendidik, 8 profil lulusan ini bukanlah sesuatu yang harus kita hafalkan atau tambahkan dalam jadwal belajar, tetapi menjadi jiwa dari setiap kegiatan bermain yang kita rancang, mulai dari menyusun media, memberi arahan, sampai menutup kegiatan. Semua bisa diarahkan agar bermakna dan menumbuhkan karakter mendalam. Ingatlah, deep learning tidak terjadi karena lembar kerja, tapi karena hubungan yang hangat antara guru dan anak. Ketika anak merasa aman, diterima, dan dihargai, disitulah pembelajaran mendalam benar-benar tumbuh. Jadi mari kita ubah cara berpikir kita. Kita bukan hanya guru yang mengajar anak bisa membaca, tapi guru yang menuntun anak menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi pribadi yang beriman, berpikir kritis, kreatif, sehat, dan penuh kasih. Itulah semangat deep learning dalam pendidikan anak usia dini. Itulah jalan menuju 8 profil lulusan. Generasi yang tumbuh dengan hati, berpikir dengan makna, dan bertindak dengan nilai. Karena di tangan kita, masa depan bangsa ini sedang bermain, tertawa, dan belajar. Mari kita bimbing dengan cinta agar setiap langkah kecil mereka menjadi pembelajaran yang besar. Rekan-rekan guru, jika video ini bermanfaat, jangan biarkan inspirasi ini berhenti di sini. Bagikan kepada guru-guru lain agar semakin banyak yang bergerak dan mau berubah menuju pembelajaran yang bermakna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya kita bisa terus tumbuh bersama, saling belajar, dan menguatkan satu sama lain. Karena setiap guru yang bertumbuh akan melahirkan generasi yang tumbuh dengan cinta dan makna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pendidikan anak usia dini dari TKIT Bunga Mufidah.